dulu kan mualaf juga ya. Iya. Itu dulu agamanya apa sih, Kak? Kalau dibilang sih apa ya? Soalnya aku nggak di ini juga, di gereja tuh jarang ke gereja. Gimana tuh? Aku jarang ke gereja, terus baptis kayak sekedar deh waktu itu. Jadi dulu gereja di mana? Kalau gereja di mana? Aku jarang gereja. Oke, Kristen apa? Jatuhnya Advent sih jatuhnya. Cuma aku belum di Advent. Oh. Belum baptis di Advent, jadi belum diakuin dong kalau kayak gitu. Tapi pernah ikut sekolah sahabat? Sekolah sahabat ikut? Oh, jadi cuma sekolah sahabat tapi belum dibaptis aja di sana? Belum. Oke. Nah, mulai berarti ntar dulu pas sekolah sahabat ikut nggak aktif banget, bener-bener nggak aktif? Nggak aktif banget kok. Jadi pas mualaf itu di umur? Aku, umur udah 20, kayak 26-an deh, 26 deh kayaknya. 26? Nah, itu kenapa tuh, Kak? Gak ngerti ya, padahal tuh waktu itu aku mau jadi singer gereja loh. Oh ya? Iya, Singer gereja? Terus, wow. Jadi itu aku bener-bener yang, apa namanya, waktu itu kan masih daring tuh, masih daring karena pasca COVID ya. Masih daring, terus aku kayak bergumul aja gitu dalam hati ini, kok kayak aku lama-lama gak nyaman ya, ini gimana ya. Tibalah aku dipertemukan dengan orang-orang mualaf. Oh gitu. Nah, di titik terendah lah waktu itu ya. Ketemu sama orang-orang mualaf, terus ini maksudnya apa ya? Yaudah deh, coba aku mau cari tahu. Terus ketemu juga sama adik-adikan aku. Itu suaminya mualaf. Pernah sama Kak Doni juga dia datang waktu itu. Suaminya mualaf, terus dia bilang, ya udah kalau penasaran lagian aku juga pokoknya penasaran lah waktu itu, udah lupa juga. Sampai yang akhirnya aku nonton YouTube kan, Ustadz siapa ya namanya aku lupa. Ujung-ujungnya ketemulah YouTube-nya Kak Dondi. Terus beberapa video Kak Dondi itu perdebatan dia aku tonton. Ya tentang Muslim tuh gimana apa gitu kan. Aku lihat ini Kak Dondi ya, kok kayak mirip gitu cara dia tuh sama almarhum papaku. Papaku udah meninggal. Miripnya tuh kalau misalnya dia apa ya namanya ya, hatam, iya, mengupas kebenaran tuh kayak seneng gitu kan. Terus kayak ya udah hatam juga sama Alkitab kan. Sayangnya memang waktu itu papaku nggak dipertemukan dengan Muslim. Seandainya nih papaku masih ada ketemu Kak Dondi, kayaknya debat deh sampai pagi. Kayaknya 20, enggak deh, lebih kayaknya ya, 3 hari 3 malam ya. Iya. Apa yang membuat kakak panggilnya Kak Stefani, Kak Stevi atau apa nih? Panggilannya biar enak nih kita. Stevi boleh. Stevi, oke. Apa yang membuat Kak Stevi tertarik dengan memeluk Islam? Nah itu dia, jadi itu kan aku nonton terus tuh. Logika tuh kok kayak keterbuka gitu loh. Iya juga ya gini. Terus lihat Kak Dondi beberapa videonya, terus aku yang kok aku pengen ketemu nih orang ya, kayak pengen debat, pengen nanya gitu kan. Terus kayaknya susah deh ketemu nih orang gitu kan. Terus aku iseng-iseng dong nyari di media sosial. Terus aku japri, dibales. Kataku, hah? Tiba-tiba dibales nih. Ini maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba dibales? Maksudnya ada kayak lama balesnya dibales kan. Terus sampai yang akhirnya, oh yaudah ketemu kesini, kita sharing-sharing, kata Kak Dondi kan. Oke, siap, aku dianterin sampai ya banyak lah yang aku tanya juga. Syahadat waktu itu Langsung di kan di tempatnya Kak Dondi juga? Iya. Oh, jadi itu diskusinya berapa lama tuh, Kak? Kayaknya nggak lama ya. Sejam kayaknya. Enggak. Sejam ada. Iya, sejam ya. Sejam? Iya. Jadi maksudnya yang membuat kakak benar-benar tertarik untuk memeluk Islam itu karena dengan kemiripan itu sendiri? Iya, satu. Miripnya tuh kayak dulu nih aku Kristen. Tapi aku berdoa tuh berlutut ya, berlut. Bahasa lama banget ya. Itu kayaknya gue ngerti tuh bahasanya. Bahasain ya kayak Gereja banget ya? Bahasa gereja banget ya? Iya, bertelut. Iya, berlutut. Oke. Dan papaku tuh karena dia udah hatam Alkitab ya, maksudnya kayak
berdoa tuh nggak begini. Terus jadi Berdoa tuh nggak begini. Oh. Jadi aku yang benar-benar berlutut begini, dan papaku tuh mau berdoa aja tuh harus yang mandi dulu, bersih-bersih dulu gitu. Ya mirip-mirip Islam, makanya kalau kata Kodondi udah tinggal syahadatnya ya. iya tinggal syahadatnya doang ya kok ya. Gitu. Tapi sayangnya tidak ketemu sama Kodondi, Nggak belum ketemu ya, belum Iya, ketemu. dan waktu itu HP juga yang belum terlalu ini ya, kayak YouTube, sosial media kan belum terlalu inilah dulu. Bokap nggak ada tahun berapa? 2019 kayaknya. 19 ya. 19. Sebelum Covid, sebelum. Iya, iya. Dan Jadi yang kamu tuh contoh dong Islam tuh, kayak mereka aja sholat tuh bisa 5 waktu, masa kamu enggak gitu. wow, Itu terus ya gerejanya juga makan Jadi hari Minggu, yang nggak makan babi, gitu-gitu sih. dan tidak minum kopi. Kopi masih Advent kan minum deh. Enggak, Advent kan Masih minum. kopi ya. Jadi Gimana? tahu dong jadinya Iya, gitu ya. Ya Advent sih, cuma papaku belum dibaptis di sana. Cuma dulu Hanya bokap waktu Sabtu berarti ikut sabat. sabat, tapi dia belum baptis di sana, belum baptis di gereja Advent. Sabatnya dari Jumat sore berarti ya? Iya. Iya, jam 18 kan? Dan kadang tuh dia puasa dari Jumat malam sampai Sabtu malam. Oke. Gitu. Nah, jadi Tiap minggu tuh berarti, tiap Sabtu. Iya, tiap Jumat malam tuh buka sabat, tutup sabatnya Sabtu malam. Dan itu tuh benar-benar kalau dia di rumah nggak ada kerjaan gimana, nggak ada kerjaan yang penting, ya dia nggak mau, mending di rumah dia baca Alkitab. Itu kan sampai lusuh banget tuh Alkitabnya yang Kodondi Iya, pinjem. aku udah nonton tuh. Aku udah nonton tuh. Itu yang video ejaan tuh. lama. Iya, aku udah Ejaan nonton. lama, terus tahun Di lama. 9, kayaknya tuan Alkitab itu dibandingin umurnya Kodondi sih. Katanya waktu itu ada kalimatnya Kodondi ngomong begitu sih di podcast Iya, itu. iya memang kok, Nah, memang itu buku kok. catatan itu. Itu buku Iya, ini catatannya. catatannya nih Ini ya. Kak. rangkumannya. Ini aku nonton ini dan aku lihat ini dan amazing banget ya, luar biasa ya. Mohon maaf kalau dibilang hatam, kalau di Islam kan hatam Al-Quran, Iya. dia hatam Alkitab sih. Iya. Debat sama Ini pendeta keren manapun sih. kalah. Keren sih. Coba keren. maksud gua gini, Wilda. Lu aja dulu waktu Kristen nyatet nggak begitu? Kagak. Enggak lah. Aku bilang enggak lah. Jujur kagak, beneran. Aku tuh kalau setiap Jumat malam sampai Sabtu malam, Jumat malam tuh udah buka sabat nih kan, buka sabat. Itu sampai Fani, sini. Duduk depan dia, buka Alkitab, baca ini. Oh, gitu. Gitu, iya. Dari kecil. Widih. Dari kecil. Jujur aja ada kayak gua aja sampai sekarang aja gua kagak hafal dengan nama Ismail beranak siapa-siapa ya, gua Iya. kagak hafal jujur ya. Walaupun gua sempet Ismail nggak beranak atau gimana sih lu? bukan anak-anak yang Ismail maksudnya. Istrinya Ya yang istrinya gitu maksudnya. Ya kan keturunan-keturunan gitu kan. Dan gua nggak nggak terlalu walaupun gue menjadi dulu guru sekolah minggu juga tidak se-expert ini ya gitu. Nah, dari kakak sampai setertarik itu terhadap Islam, akhirnya Kak Stevi untuk memeluk Islam. Nah, sebelumnya itu maaf, dulu kakak kegiatannya apa? Kerja, kuliah, Aku masih, kalau saat dulu itu ya, saat itu. masih muda, terus jadi ibu rumah tangga juga. Oh. Sempet salah pilih pasangan ya. Oke, udah itu skip aja ya. Skip aja. Skip aja. Iya. Masa lalu kita nggak boleh Enggak bawa-bawa, lah, jangan. Ya, nggak boleh, itu nggak boleh. Yang penting sekarang, nah setelah kakak memeluk Islam dan itu ada nggak sih respon keluarga yang sangat bagaimana respon keluarga dan respon teman-teman terhadap setelah kakak memeluk Islam? Kalau untuk teman-teman tuh kaget sih. Terus kayak kalau keluarga kan mamaku doang ya yang tahu. Yang lain belum tahu sebenarnya. Sampai detik ini? Belum tahu. Hanya mamaku yang tahu. Jadi kayak mamaku tuh yang ya udah cukup mama aja yang tahu ya. Jadi saudara-saudaranya mama belum tahu sampai sekarang? Belum. Sengaja? Makanya agak takut ya. Sebenarnya karena apa? Papaku udah nggak ada dan tinggal mamaku kan. Kan kayak kasihan dong. Nanti dia yang dijudge. Ini berarti saudara-saudara yang di sana, di Ambon? Yang Ambon, Jakarta di juga Jakarta ada. juga? Oh. Saudara papa di Jakarta juga ada. Tapi satu Sengaja emang nggak ngasih tahu? Enggak. Oh. Itu sih.
agak gimana ya? Iya, agak gimana ya, udahlah ya. Ya, udahlah ya. Enggak, karena emang udah nggak terlalu deket lah semenjak papa meninggal juga udah. Jadi respon keluarga, nah itu kan respon keluarga karena keluarga tidak tahu sampai detik ini ya. Berarti di tahun kakak syahadat itu di tahun 2021. 21 akhir ya? 21, berarti kan ini udah 5 tahun ya? Iya kan, 21. Lama juga ya. Udah lama. Soalnya saya masih baru ya. Selamat datang. Anak baru nih, anak baru. Anak baru, masih magang. Masih magang. Masih magang. Nggak apa-apa. Nah, itu dari respon keluarga karena nggak ada, masih sampai detik ini belum tahu. Nah, untuk respon teman-teman, Untuk teman-teman ya, depan kayak ada nggak sih penolakan terus skeptis ke mereka atau Islamophobia terhadap setelah kakak memeluk Islam dan sampai kakak sampai seperti ini gitu? kayaknya nggak ada sih. Soalnya nih, sebelum aku mualaf, Oke. aku tuh dipertemukannya dengan orang-orang mualaf. Iya. Ada yang dari Katolik, ada yang dari Protestan. Jadi kayak seru ya. Oh iya, ya gitu. Kok enak sih? Jadi, Kalau dia dipertemukan dengan dokter dia. oh iya. Dokter apa? Oh, Dokter Oh, baik. gitu, sebelum mualaf ya. Iya. Gitu maksudnya enggak setelah mualaf itu tidak ada pertikaian, Nggak tidak ada ada. yang skeptis terhadap Nggak setelah ada. Dan- kok enak sih. Soalnya dari aku sekolah juga mayoritas Muslim. Oh, jadi di sekolah negeri atau memang Nggak swasta sih. Swasta tapi mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim ya waktu itu kan Kristen bisa dihitung lah ya. Gitu. Nah, setelah dari nggak ada ini, nah pertanyaanku tadi kan tadi syahadat. Tadi aku nonton tuh Kak dari podcastnya kakak yang kemarin. Itu yang soal wudhu. Itu lucu loh, bener Itu loh. gimana? Jadi Nggak ngerti. Itu Kak benar-benar. Steffi itu pas lagi wudhu gemeteran. Pas lagi Enggak, dia, itu mau gimana sih? copot jantungku. Oh, mau copot. Jantung gue mau Jadi copot, gimana? dingin semua badan. Ini kenapa ya gitu kan? Karena memang pernah sama yang lalu, Ah, oke. ya sempat kena mistisnya juga lah gitu kan. Jadi kayak mungkin setelah gue mualaf, tara gue jadi baru gitu kali ya. Jadi bener-bener rasanya tuh kayak mau copot, jantung gemeter, geter, sampai suci tuh waktu itu ngajarin 2 kali deh. Itu wudhu pertama di sini di bawah. Di bawah. Itu setelah wudhu, pleng, lega banget. Gak ngerti kenapa, gak tahu kenapa. Itu kayak, ih adem, ih lempeng, ih lega gitu. Gak ngerti kenapa, gak tahu kenapa. Sampai sangkin seperti itunya ya maksudnya. Berarti bener ya air wudhu itu kayak ibaratnya kayak nyuciin kita dan segala macam. Buktinya dari yang kita anggaplah kemarin-kemarin itu mistis-mistis yang itu Allah izinkan untuk Iya. Sebenarnya kayak untuk mendewasakanku juga Iya. sih. Nah, gimana Kak setelah 5 tahun menjadi kayak mualaf udah nggak usah ini lagi ya, mantan itulah ya kita bilang. Jangan, nggak boleh. Nanti ada Jadi, sensor sih. Gitu. ya gitu. Perjalanannya itu sudah sampai di titik ini itu gimana rasanya Kak? Rasanya setelah mualaf tuh kayak aku jadi baru. Satu. Bener-bener, ya bener sih kata Kodon, dia kayak bayi baru lahir ya. Itu aku rasain banget sih, bener kayak yang wow, baru. Terus kehidupanku juga mulai lembaran baru gitu kan. Iya. Rezekiku baru. Oh ya. Iya. Dan gak disangka-sangka bahkan. Itu sih. Sampai Allah nitipin aku 2 anak lucu lagi. Masya Oh Allah. ya Om. Dari pernikahan selanjutnya. Ya sekarang, pernikahan sekarang. Muslim juga kan. Itu sih. Nah, 2 anak dari- lucu cewek dan cowok. Wah, Masya Allah. Aku yang nggak banget disangka ya. nggak disangka-sangka sih. Jadi anakku yang kedua ini, yang pertama kan cowok, yang kedua cewek. Yang cewek itu tuh aku yang bener-bener pengen banget. Sampai yang kata temenku, lu kalau mau minta apapun itu sujud terakhir di sholat subuh. Ya nggak sih kok? Aku dikasih tahu sama temenku, betul, oke. sujud terakhir di sholat subuh, minta lah itu. Nggak sering, padahal nggak sering loh, nggak sering aku kayak gitu. Maksudnya sesekali lah jatuhnya.
minta, ya Allah aku pengen banget anak perempuan, kan pertama cowok ya, dikasih loh. Widih, Masya Allah. Masya Allah banget ya. Ya Allah. Iya, setelah nikah beberapa bulan, nggak langsung dikasih sih. Iya, Setelah iya. nikah nggak langsung hamil kan ada juga tuh. Aku beberapa bulan tuh sampai yang ntar dulu deh, aku sempat ngomong enggak, ntar dulu deh, ntar dikira kita nikah cepet-cepet karena apa gitu kan. Ntar dulu deh, ya udah lagi sibuk juga kan sama-sama. Sesudah itu berasa juga ya, udah berapa bulan nih kita nikah belum dikasih, ayo loh, ntar beneran gak dikasih aja gitu kan. Iya ya, jangan deh ya Allah, jangan gitu kan. Ya udah, aku berdoa supaya dikasih anak cewek. Itu bener-bener yang, dikasih anak cewek. Itu pertama USG. Ibu yang pertama anaknya apa? Cowok. Oh ya udah, yang ini cewek ya. Aku yang kaget dong. Ya, Masya Allah banget. Baik ya Allah. banget Allah tuh sama aku. Allah tuh sumpah. keren banget sih. Keren Ngerasa banget. nggak sih Kak? Berasa banget, Berasa banget, ya. banget. Terus Kasih tau Wil, kasih tau Wil. Lu di sini minta apa? Umroh. Umroh, iya. Besok ada yang transfer langsung berangkat umroh. oh iya, Iya Kak. Jadi itu aduh. Serius? Beneran nih? Malam tayang. Besok ada yang nanya ke Melisa langsung transfer buat dia umroh. Iya. Masya Allah. Jadi pada saat gua kan sempet dipersekusi sama keluarga. Iya. Gue diusir dan segala macem. Gue tinggal lah di sini. Gua posisinya tuh gue dijodotin sama abang gue. Posisi sebelah kanan itu ada rak piring kaca. Oh. Kodoni itu udah datang, tapi karena pintu ditutup semua, Kodoni nggak bisa masuk saat itu. Wow. Rambut gue dijambak, dijodotin ke rak piring itu. Ini gue robek. Ini gue robek. Ini gue robek. Ini gue robek. Ini gue codet. Di sini gue robek. Ini tangan gue nggak bisa lurus. Jatuhnya kayak KDRT ya. Sebenarnya, tapi setelah itu gue berusaha untuk menganggap itu adalah proteknya mereka terhadap gue karena mereka emosi. Gue anggap seperti itu. Dan waktu itu Kodoni bilang visum dan segala macam, tapi gue nggak mau. Ya kan, udahlah, selesailah situ. Singkat cerita, gue ceritakanlah itu di cerita berikutnya. Ditanya sama Kodondi, apa harapan lu? Gitu. Sebelum itu, setelah dari situ gue tuh selalu doa tahajud ya, ya kan. Gue bilang gini, kok harapan gue sekarang memang pengen menikah, tapi gue pengen banget umroh. Dan umroh. Dan besoknya, ya kan, malam itu gue podcast sama Kodondi. Malam itu gue dibangunin sama Allah tuh jam 2 pagi. Ya kan, untuk gue nggak tahu, tiba-tiba gue berdoa untuk umroh, ya kan. Tiba-tiba dikasih sama Kodondi sorenya, ini ada yang transfer duit untuk biaya lo umroh. Wow. Langsung berangkat. Langsung Mau tahu berangkat. aja. Kapan itu? 4 Februari kemarin dapat 12 hari. Wow. Disuruh pilih kan, gua tanggal 20 sama tanggal 4 Februari, 20 Januari. Karena tanggal 20 kemarin itu ada temen gue yang udah berangkat umroh, kan nggak boleh karena gue satu rawat jalan gitu kan. Dan Kak Steph tahu, sebelum gue mau meluk Islam, gue tuh pengen banget umroh. Dari 6 tahun yang lalu. Iya. Jadi setiap teman-teman yang pergi umroh, gue nangis minta Ada nggak, Step? Ada nggak? Orang Kristen pengen umroh ada nggak? Iya, baru ini sih gue. Ini doang. Iya, baru ini sih. Setiap orang yang pergi umroh, gue nangis. Gimana ceritanya? Aku merinding loh. Dan orangnya itu waktu pas gue syahadat, gue kasih tahu ini orangnya nih, Umi ini, gitu kan. Bidan, dia tuh tiap tahun umroh. Oh. Dan gue minta selalu sama dia, Umi gimana caranya? Gue pengen banget lihat Ka'bah, gue pengen banget ke Madinah. Gue bilang gitu, sedih tau. Tapi gue masih Kristen, Mi. Ya nggak bisa, Kak Will. Kalau mau syarat untuk umroh itu ya mesti Islam. Kayak Tapi gitu. lu waktu itu belum tertarik untuk yang kayak syahadat ya? Belum tertarik untuk Enggak, syahadat? karena atau kan gue gimana? Kristen garis keras, wah. Oh. Gue mantan guru sekolah minggu. Oh, iya. Terus keras. Enggak, tapi aneh. Saat itu Tapi aneh, malah pengen
lihat Ka'bah gitu Iya, ya. jujur aja karena disuruh kalau memang mau ya syahadat, ya gue nggak mau gitu loh. Sampai gue begitu, gue nggak mau gimana caranya gue mau ke Ka'bah tapi gue masih Kristen. Itu gimana? Ya nggak akan bisa. Tiap tahun gue nangis, nangisnya tuh kayak lo gimana sih anak bocah yang guling-guling gitu yang minta mainan tuh Iya, sampai iya. kayak gitu. Dan tiap tahun gue nangis. Agak lain ya. Agak lain. Ini mah beda sendiri. Serius, sampai seperti itu gitu kan. Wow. Gitu. Jadi sampai yang kayak gitu. Jadi gue yang itu yang belum maksudnya. Nah, sekarang makanya gue sampai sekarang gue mikir kok agak aneh ya. Nah, dari situ kan perjalanan kamu mau syahadat gimana? Jadi aku yang Jadi terbalik nih hostnya. Iya, jadi kan penasaran nggak Ya, apa-apa. nggak dong. apa-apa kan Aku kita nggak tahu ngobrol-ngobrol. Kan Iya. namanya dari hati ke hati ya Iya. guys. Perjalanan syahadat sangat Panjang nih kayaknya. enggak sih perjalanan Soalnya syahadat. perjalanan syahadatku kayaknya singkat banget loh. Perjalanan syahadat gue tuh diskusi. Sebelum syahadat tuh gue diskusi 4 jam 18 menit sama Kodondi Wah. di sini. Bersama dengan Dokter Iqbal. Gitu. Kalut lah di situ karena balas. Ya secara mantan guru sekolah minggu ya, Wak. Iya. Terus sekolah minggu ya. Ya kan. Masalahnya mantan guru Aku aja nyaris gak pernah sekolah minggu. kan kalian sekolah sahabat kan, Iya. sama lah gitu kan. Ini pengajarnya dulu. Agak lain gitu kan. Kristen sekali ya ibu satu ini. Aduh. Kristen sekali. Nah, setelah dari, nah tadi itu yang pas dapet. Jadi sekarang anak total berapa kan? Ih, kamu tadi perdebatannya berapa lama? 4 jam? Iya, 4 jam 18 menit. Walah. Sebenarnya Di sini? lebih tuh dari potong-potong Iya, semua. sebenarnya totalnya hampir 7 jam. Oh iya. 6 jam lebih ya 6 kok. jam lebih. 6 jam lebih, hampir 7 jam. Sampai dari jam berapa ya? Boy, sampai Tapi yang syahadatin Kodandi juga? Iya. Oh, oke. Gue cuma nanya sama dia gini, Steph. Tapi sebenarnya lucu gak sih kok Kodandi itu kan mualaf kan? Ah. Mualafin mualaf gitu. Ya nggak lucu kenapa? Iya kan? Emang kenapa? Ya, lucunya di mana? Nggak lucu? Nggak, sekarang ini sahabat-sahabat Nabi mualaf bukan? Iya kah? Hah? Lah iyalah, mualaf juga ya. Iya. Iya. Sahabat Nabi mualaf juga, mualafin orang maksudnya juga. Keren sih, keren, Iya, lebih, keren. lebih. Makanya waktu itu pas lagi di Berarti podcast kalau aku mualafin orang juga bisa? Bisa dong, kenapa nggak bisa? bisa lah. Oh iya. Justru kalau ada perempuan yang mau syahadat, yang lebih bagus syahadatnya itu perempuan juga. Oh, Yang lebih oke. bagus. Siap, siap. Jadi kalau nemu syahadat sini perempuan, lu datang sini syahadatin. Mau? Ah, Oh. siapa nih gue bingung. Belum dapet sih orangnya ya. Misalnya. Misal. Oke, oke, Gitu. boleh. Terus anak jadi total sekarang 3. 3. Oh. Yang pertama cowok, kedua tuh cewek yang akhirnya dikasih sama Allah. Oh, iya. Itu yang bener-bener lahiran juga gampang, nggak ada yang drama gimana, yang sesar sih memang. Iya, ha. Jadi kayak sebenarnya kan anak pertama tuh aku sesar kan, anak kedua pengennya normal, karena jaraknya udah jauh. Anakku milih tanggal cantik lagi. Jadi, aduh, dia yang mecah ketuban sendiri sampai yang nggak ada sakit, nggak ada gimana, cuma kataku ih segampang ini ya Allah tuh baik banget sih sama aku, sayang banget sama aku sih, aku rasa setiap yang aku batin pengen ini dikasih sih. Terharu deh. Kok gue jadi nangis ya? Terus Kok gue jadi sedih ya? anakku cewek tuh udah gitu baik, setelah lahir juga nggak ada drama sakit, nggak ada drama gimana yang benar-benar kayak ini ya kayaknya bestiku nanti, kayak aku sampai yang wow, anak cewekku lahir tuh luar biasa sih, kayak rezeki nomplok lah dari Allah tuh kan. Oke, setelah berjalan setahun lebih, kayak sempet deh aku kayaknya ngebatin kayak enak ya punya anak cowok lagi ya gitu loh. Sebenarnya ya, Oke. cuma kayak tapi ntar dulu deh gitu kan. Tapi tiba-tiba dikasih dan aku kaget. Hah? Wah, gaswat ini. Iya dikasih tuh waktu itu sampai yang aku dikasih hamil lagi, dan pas USG tuh sempet berapa bulan deh baru ketahuan cowok.
kok kayak dikabulin aku mau apa, unik sih. Kak Stevi ngerasa nggak sih kalau Allah tuh keren banget buat kehidupan kita? Oh iya, banget ya. Banget. Apalagi setelah nggak tahu ya kalau menurut Kak Stevi, kalau ini sih menurut gue ya, dengan perjalanan panjang gitu-gitu dan tadi yang Kak Stevi bilang setiap Kak Stevi minta dan segala macam, terutama untuk keturunan dan itu dan langsung dikabulkan sama Allah. Dan ngerasa nggak sih kalau gila Allah keren banget sih? Keren banget. Jadi kayak lahirlah anak cowokku ini pun gak ada drama sama sekali. Wow. Dan aku sempet sih ketakutan kayak, ya Allah emang aku bisa ngegedein mereka, maksudnya bimbing apa segala macam gitu. Bahkan kayak untuk rezeki pun aku masih kayak takut gitu kan. Namanya anak 3 nih, ya Allah. Ini emang aku semampu itu ya? Aku sampai yang, dan bener setelah anakku lahir. Jangan salah, setiap anak itu punya rezeki sendiri. Betul. Ya. Betul. Lu jangan pikir rezeki yang lu terima tuh buat lu. Iya. Itu bisa jadi rezeki anak lu yang dititipin lu. Betul. Gitu. Tahu nggak kok? Jadi sebelum lahiran tuh kan emang anakku bertepatan di tahun baru lahirnya. Tahun baru. Yang pertama, yang cewek. Yang terakhir ini. Oh, yang terakhir. Tahun baru tanggal 1 dia lahirnya, tanggal 1 pagi. Oke. Itu sebenarnya aku udah yang khawatir di tanggal 31-nya tuh harusnya biasanya kan dapat job lah papanya gitu kan. Ini belum juga nggak jadi. Akhirnya kayak cuma nemenin doang, tapi dapat seperti yang dia biasa main gitu loh. Wow, aku yang emes kan. Oke tuh, meskipun ujung-ujungnya nggak tidur sih bapaknya. Dan setelah Bapaknya itu senyum-senyum. lahirlah anakku ini, singkat cerita. Terus temanku nyeletuk ke yang biasa aku inilah atasanku lah jatuhnya. Nggak atasan juga sih. Apa dong? Ya udah itulah pokoknya. Atasan lah ya. Jadi nyeletuk lah pokoknya, dikasih lah anakku dengan nominal yang wow. Ini yaudah ini ya buat kado lahirannya. Aku yang kaget dong. Di situ tuh bener-bener yang duit aku sama suami tuh emang nggak banyak gitu ya, cukup. Cuma kayak menipis lah waktu itu ya, karena memang aku juga nggak bisa kerja lagi karena pemulihan kan. Itu soalnya aku lahirannya sesar sama steril. Kataku, ya Allah aku udah cukup, aku nggak mau lagi. Boleh nggak aku mau gedein anak-anakku aja? Baru mau nanya, untuk anak keempat mau laki-laki atau perempuan? Cukup, aku steril aja, udah cukup. Dan ya itulah pokoknya. Anak yang ketiga umur berapa sekarang, Kak? 2 bulan, masih bayi. Ya ampun. Aku tinggal di rumah sama. Kenapa nggak dibawa? Nggak apa-apa, bau rokok sini. Oh, rokok. Itulah singkat cerita, terus dapat rezeki yang benar-benar duit anakku gitu, duit anak. Namanya kita orang tua, beda mungkin ya sama orang tua lain. Nggak mau pakai duit anak dong. Tapi waktu itu kita sempet yang, mama izin pakai dulu ya nak, mama izin pakai dulu, nanti mama udah kerja, mama ganti lagi sama papa ganti lagi gitu kan. Benar, sempet sih kepake. Terus ujungnya aku kerja lagi dong, sama suami juga kerja lagi. Aku dan suami ada rezeki, akhirnya ketutup lagi tuh duit anak. Wow. Kayak Allah tuh kok denger banget ya setiap batinan aku tuh di rumah. Gitu deh pokoknya, mes lah aku. Setiap yang aku doa, setiap yang aku nangis, ada aja pasti. Sampai aku yang sedih, terharu. Gimana sih rasanya lagi kita bener-bener lagi di bawah banget, terus tiba-tiba Allah kasih dan kayak gitu kan? Sebenarnya nggak di bawah. Satu momennya mungkin ya lagi baper karena pasca melahirkan, capek, sakit juga, pemulihannya juga kan yang nggak. Jadi yang ini emes banget sih aku, sampai yang tiba-tiba ditransfer itu tuh gimana ya rasanya? Ngeliat wow. Apa? Nak rezekimu nak, ya Allah. Aku sampai yang, padahal lagi hamil tuh aku sempat mempertanyaan, ini kan aku cukup nggak sih, bisa nggak sih, ini nggak sih gitu. Emang aku se-wise itu ya jadi orang tua gitu loh, sampai yang gitu sih. Tapi ternyata dititipin tuh yang, ya udah ya Allah bantu aku ya Allah, aku gitu sih, bantu aku ya Allah untuk nuntun anak-anakku. Ya itu sih alhamdulillah. Bahkan anakku yang pertama tuh kan ikut aku juga, mualaf juga dong jadinya. Dia lebih pinter ngajinya bahkan. Wow.
Iya, diajarin sama Ratna ya. Kenal nggak kok? Iya, dari Kodondi juga. Oh, datang ke rumah. Jadi berapa lama waktu itu belajarnya? Dari guru dari kita, berapa sesi waktu itu ngajarin? Cukup Stefannya? lama kok. Berapa? Lumayan lama. Hampir Si setahun ya? Patrick masih kok. Sampai sekarang? Iya, tapi Iya. nanti bulan April mulai lagi karena kan libur Lebaran ya. Nggak mungkin orang mau mudik saya suruh ngajar kok. Itu. Setelah dari situ semua kehidupan bahagia dan segala macam, sekarang kegiatannya Kak Stevi tadi kan singer tuh kan kalau di sempet itu. Nah sekarang kerjanya di tetap bagian penyanyi atau? Iya, tetap penyanyi. Tetap. Jadi kadang ada job juga, aku butuh ini ya, ini, oke gitu. Itu sih sampingannya lah, jasa lah ya. Jasa lah ya, sama lah kita di bidang jasa ya. Iya, di bidang jasa. Ada yang mau ditanyakan ke aku? Kita kan dari hati ke hati, jadi nggak apa-apa saling bertanya saja. Kamu 2000 berapa sih mualafnya? 2025, Oh, baru. Baru tahun kemarin. tanggal 3 November, Oh, alah. jam 19.45. Wow. Mau syahadat pakai celana sobek-sobek. Iya lagi ya. Iya. Guru sekolah minggu celana sobek-sobek keren sih. Lah, Itu kelakuan guru sekolah minggu gitu tuh. Iya lagi. Apa Kita rocker? jadi- Enggak. Kita mau jadi apa adanya kan? Iya. Betul dong. Karena pada saat mau syahadat itu nggak ada mau janji pas banget di tanggal 3 itu sebenarnya. Tapi sekarang look kamu tuh bukan guru sekolah minggu, guru ngaji jadi. Alhamdulillah. Amin ya. Amin. Afirmasi positif. Iya, auranya tuh aura guru ngaji ya. Bisa lu jadi guru ngaji bener. Iya. Bener. Amin. Ya ampun. Kayaknya nanti masa depannya itu deh. Amin dulu ya dari sekarang. Bisa. Ya, amin dulu. Aminin aja dulu, Wak. Iya, jadi waktu pas lagi sebelum syahadat itu sempet tuh pergejolakan kan, diskusi sama Kodondi segala macem di akhir Oktober, terus awalnya tuh di tanggal 3 November, terus sebenarnya masih belum tahu nih pas banget di tanggal itu. Memang udahlah nanti gimana di Senin lah gitu kan, itu Senin tanggal 3 November. Dokter Iqbal minta KTP terus tuh. Mana KTP lu, Ndut? Mana KTP? Kan gue dipanggil gendut kan, Wilda gendut kan. Mana KTP lu, Ndut? Gini. Nanti dulu dok, nanti dulu gitu kan. Masalahnya gue masih di situ, gue masih berhubungan sama mantan gue yang pendeta misionaris Oh gitu. Tapi itu masih pacar. saat itu. Oke. Ya, saat itu ya. Berarti pas syahadat putus dong. Ya, Apa sebelum syahadat putus? sesudah syahadat. Keren loh. Agak gimana ya? Ya, gitu. Yang Advent itu? Bukan. Oh bukan. Oh udah lagi. Berapa sih pacar lu? Bukan, kalau yang Advent beda. Oh, beda. Sebelum. Itu sebelum kok, nggak usah Iya. Nggak usah, dia mah ngulik-ngulik. Iya. Gitu kan. Nah, jadi pas tanggal 3 pas tanggal 3 itu gue masih berhubungan sama dia, ya kan? Karena gue membuat pertanyaan sama dia. Ada pertanyaan yang dia nggak jawab, ya kan? Gue pertanyaan simpel sebenarnya, Kak Stef. Kenapa fokusnya ke Tuhan Yesus untuk yang disembah? Iya. Itu sih logikanya kan? Ya, walaupun ada hotline-nya dan segala macam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak tidak sampai ke seorang Bapa, kalau tidak melalui aku, ya kan? Itu hotline-nya. Sejak kapan lu diutus? Gitu, Itu kan jatuhnya. ya, gitu kan. Tapi kan dia jalan, bukan tujuan. Itu pertanyaan gue itu doang, sesimpel itu. Iya. Tapi dia menjawabnya ke asumsi-asumsi yang lain dan segala macam sampai pada akhirnya udah nggak mungkin lagi lah gitu kan. Gue galau lah gue di situ satu harian, ya kan. Perangkat kerja udah pakai baju seksi banget, kemeja putih, celana robek-robek. Mending robek-robeknya cuman di dengkul doang ini kagak, dari sini sampai ke bawah robek-robeknya parah dah pokoknya. Singkat cerita, gue galau dok, gue bilang gitu sama dokter Iqbal kan. Gini. Itu sesudah mualaf? Sebelum. Oh, Ini masih sebelum. perjalanan. Akhirnya udah gue kasih si mantan gue itu, ya udah kita ketemu. Gue udah buat janji nih di sini jam 6, jam 6:30. Ketemu udahlah. di?
di sini, mau ketemunya di sini. Gue udah janjian untuk syahadat. Gue mau, si mantan gue itu mengajak ketemu di dekat rumah, ya kan, dekat rumah nyokap, gitu kan. Nggak mungkin dong. Udahlah, gue putuskan lah di situ. Gue nggak mau ke dia. Akhirnya gue kesini karena gue berpikir gini, ini kan permasalahan hidup gue. Iyalah. Iya kan? Gue sudah dewasa dan gue harus mengambil sebuah keputusan yang besar untuk kehidupan gue. Gue perjalanan panjang nih selama 1 tahun 5 bulan, hampir 2 tahun gue tidak ke gereja. Sekalinya gue ke gereja, gue nonton podcast pas lagi tengah khotbah, nonton podcastnya Ustadz Adi Hidayat. Oh alah. Iya. Gitu. Gue malah nonton podcastnya Ustadz Adi Hidayat yang membuat temen gue, itu gue lagi ibadah, dia agak-agak shock gitu lah di tengah khotbah. Gue malah nonton podcast gitu kan. Singkat cerita akhirnya gue harus putuskan. Udah perjalanan panjang lah. Sebenarnya gue pada saat diskusi sama Ko Dodi udah dapet jawaban di situ. Tapi kurang klik aja ya, kurang dikit lagi aja gitu. Barulah gue hati masih ada egonya dikit lah ya waktu Enggak, itu. gue lebih ke nyokap sih. Gue lebih berpikir gimana respon orang tua gue, nyokap gue, dan gue tahu kakak-kakak gue kayak apa. Gitu ya, ngerti ya, gitu kan. Nah, singkat cerita, ya udah akhirnya gue harus putuskan. Gue nggak mungkin ke dia karena ini kan permasalahan hidup gue dan ini hubungan gue dengan Tuhan ya gue. Iya dong. Iya kan, gitu. Ibaratnya ya lo tidak menyelamatkan gue yang menyelamatkan diri gue sendiri dan kepercayaan gue yang menyelamatkan diri gue sendiri. Lempeng nggak pas perjalanan mau ke Kodondi? Banget. Iya kan. Aku juga waktu itu setelah gue bilang sempet tuh, kan gue teleponan tuh sama teman gue si Umi itu. Umi, gimana nih? Tapi gimana ya, Kak Wina bisa nggak ya astagfirullahalazim, kata dia. Ya bisa lah Mi, kalau cuma astagfirullahalazim, gue bilang gitu. Karena saking gue masih galau banget kan di situ. Selesai gue putuskan gue mau kesini, itu semuanya dilempengin. Sampai detik ini Kak Steph, gue tuh cuman ngerasa pasrah. Hidup tuh berserah banget. iya. Berserah. Kalau orang sampai dibilang gini kan Ikhlas sih jatuhnya. ya lebih ke ikhlas ya. Sampai gua kan di teman-teman gua kan rata-rata kan Islamophobia ya. Banyakan lah ya, nggak rata-rata, kebanyakan. Itu Islamophobia sampai mereka yang bagaimana ke gue